Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas diri dan kualitas kehidupan kita serta kualitas amal kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini menjadi momentum buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita, ketaatan kita, agar supaya kemudian kehidupan ini bisa memberikan warna dan makna kepada kita. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan dari materi yang diberikan oleh Takmir Masjid Mujahidin Paiton Kabupaten Probolinggo, zuhud terhadap dunia. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang apa itu zuhud, bagaimana pemahaman zuhud menurut terminologi Islam dalam kacamata Islam, apa zuhud itu orang yang tidak cinta terhadap dunia? Apa zuhud itu orang yang membenci dunia? Apa zuhud itu orang yang mengkondisikan dirinya ibadah terus, menjauhi dirinya dengan keramaian dunia ini? Atau dengan makna-makna yang seperti itu atau makna-makna yang lainnya? Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak sekali dalil-dalil yang Allah jelaskan tentang kehidupan dunia ini. Rasulullah menjelaskan kepada kita, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun. Di hadis sahih Muslim ini Rasulullah menjelaskan kepada kita, dunia itu diliputi dengan kehijau-hijauan, lambang dari indahnya dunia itu. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah mengamanahkan, memberi kekuasaan kepada kita untuk mengelola dunia ini. Lalu kemudian Allah senantiasa memonitoring, memperhatikan, mengawasi kita di dalam memperlakukan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini adalah khalifatu fil ard. Manusia ini adalah makhluk yang memang Allah amanahkan untuk mengelola kehidupan dunia.
ketika Allah menawarkan amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semua enggan untuk memikul amanah tersebut. Lalu kemudian amanah itu dipikulkan kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat bodoh, jahulah. Inna a'radna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa baina ay yahmilnaha huma. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada kita tentang Zuyna lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khayl musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah jadikan keindahan rasa cinta seorang laki-laki pada wanita pun demikian sebaliknya wanita terhadap laki-laki. Allah beri kecintaan kita kepada anak, Allah beri kecintaan kita kepada harta duniawi, mulai dari emas perak yang bertumpuk-tumpuk, lalu kemudian binatang tunggangan, kendaraan yang termewah terwah zaman sekarang, binatang-binatang sawaladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kenikmatan yang kamu rasakan, kamu dapati di dunia ini saja. Wallahu 'inda husnul ma'ab, di sisi Allah ada kenikmatan yang jauh lebih spektakuler lagi, jauh lebih dahsyat dari apa yang kamu alami, kamu rasakan di dunia ini. Ketika Rasulullah menjelaskan ad-dunya mal'un, dunia itu terlaknat. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan Ta'isa abadud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita celaka tentang urusan PC, urusan duit. Di ayat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhiratmu tapi jangan kau lupakan kebahagiaan duniamu. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang kelihatan sepertinya kontradiktif. Di satu sisi dunia ini diberikan amanah untuk dikelola, dinikmati. Di sisi yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati terhadap dunia. Dunia ini terlaknat, bahwa fitnah dunia ini tentang dinar, tentang dirham. Lalu kemudian di surat At-Taubah 24 Allah ingatkan kepada kita, qul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan seterusnya. Lalu Allah tutup, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian harta yang kamu usahakan dalam perdagangan, bisnis yang kamu takutkan, kamu khawatirkan atas kerugiannya, rumah-rumah mewah, apartemen, rumah-rumah bertingkat, dan segala hal yang ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi, dibandingkan cinta kalian pada Allah, wa rasulihi,
dibandingkan cinta kalian pada Rasulnya, wa jihadi dibandingkan cinta kalian pada jihad, fatarabbasu, saya ingat, hati-hati kalian, karena Allah akan mendatangkan suatu urusan yang akan membuat kita menangis, yang membuat kita akan menyesal kalau kita lebih cinta kepada aspek-aspek yang disebutkan oleh bapak, anak, warga, istri, harta dan seterusnya tadi, dibandingkan cinta kita kepada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Di ayat yang lain Allah memberikan motivasi kepada kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan salat 5 waktu, bertebarlah kalian di muka bumi, cari keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan hal-hal yang kamu butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Wadhkurullaha katsiran. Dalam urusan dunia kita, Allah ingatkan, tolong ingat Allah sebanyak-banyaknya. Sesibuk apapun kita mengurus dunia, jangan jauh dari Allah. Dekatkan diri kita pada Allah, laksanakan perintah Allah. La'allakum tuflihun. Niscaya kamu pasti bahagia, kamu pasti beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Dari prolog ini gambaran-gambaran tentang berbagai dalil yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang di satu sisi kita disuruh urusan dunia ini, di sisi lain kita disuruh berhati-hati dan seterusnya. Nah, maka kemudian bab tentang zuhud terhadap dunia ini sebagai penyeimbangnya. Karena disinilah nanti kemudian kita bisa memahami hakikat sesungguhnya apa yang diinginkan dan diharapkan Allah kepada kita di dalam kehidupan kita di planet bumi ini. Mengenai tentang zuhud, nanti akan kita sampaikan zuhud menurut para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in dan yang lainnya, dari ayat Al-Quran, hadis-hadis yang bisa kita sampaikan dengan durasi waktu yang singkat ini. Di dalam hadis disebutkan an Sahal bin Sa'd Sa'idi qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dari Sa'al bin Sa'id, ia berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Hadis Ibnu Majah dan lainnya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan, hadis ini sanadnya baik. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah memberikan suatu nasihat kepada laki-laki yang bertanya tentang bagaimana apa yang bisa dia lakukan sehingga Allah mencintainya, dan ketika dia berinteraksi dengan manusia, manusia pun mencintainya, manusia pun menyukainya, manusia menerima kehadiran di sisi mereka. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan tentang perihal zuhud, ya. Maka zuhudlah pada dunia, karena kemudian
Orang zuhud pada dunia akan melahirkan kecintaan dia terhadap Allah dan kecintaan dia terhadap sesama manusia. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini kita masih diperkenalkan tentang kata zuhud. Jadi ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Allah mencintai dan manusia mencintainya, maka Rasulullah memberikan solusinya, zuhudlah terhadap dunia. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penyebutan zuhud di dalam nas-nas yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah menjelaskan tentang zuhud dalam firman Allah tentang orang mukmin dengan kalangan Fir'aun, Allah berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Hai orang yang beriman, orang-orang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Ghafir ayat 38-39. Di dalam ayat yang lain, surat Al-A'la ayat 16-17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, pada dua ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang zuhud, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi. Ini memberikan suatu makna kepada kita bahwa zuhud itu adalah bagaimana manusia mampu menghadirkan pemaknaan tentang kehidupan ini, sehingga dia bisa memahami kehidupan ini, bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah kesenangan yang sementara. Buat apa kemudian orang berlomba-lomba mengejar kesenangan sementara, padahal ada kesenangan yang kekal abadi? Buat apa dia kemudian berlomba-lomba menghabiskan seluruh potensi kemampuan dia dalam mencari dan mengejar dunia, sedangkan dunia itu akan dia tinggalkan? Tidak akan mungkin selama-lamanya dinikmati terus. Ada kehidupan yang kekal abadi yang menanti dia, menunggu dia, bahwa dia akan hidup sepanjang kehidupan tanpa ada kehidupan yang selanjutnya. Tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya. Kehidupan yang kekal abadi. Seperti Allah jelaskan pada ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kehidupan yang kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibun, sebuah permainan, walahu, hanya canda tawa saja. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun.
Dan kehidupan akhirat itu, kampung akhirat itu adalah kampung yang kita tuju. Dan itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak mampu memahami dengan seluruh potensi hati, pikiran, telinga, mata yang Allah berikan sebagai nikmat untuk kita mampu menyelami makna kehidupan itu sendiri. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi penekanannya adalah bahwa kehidupan dunia ini sementara, fana sifatnya. Kehidupan dunia ini sifatnya adalah sebuah pelabuhan, singgah. Kita sebagai musafir, kata Nabi. Kenapa lalu kemudian orang berlomba-lomba mengejar kehidupan yang sementara, kehidupan yang akan dia tinggalkan, sedangkan kemudian dia lupa pada tujuan kehidupannya, dia lupa pada tujuan kehidupan setelah kehidupan ini, dia lupa memperbanyak amunisi perbekalan ibadah dan amal solehnya sebagai perbekalan dalam pelayaran dia menuju kepada kampung akhirat. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mustawrid berkata bahwa Nabi SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisabbabati fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat melainkan seperti seseorang, ya, melainkan seperti jari salah seorang di antara kalian yang dicelupkan, ya, yang dicelup. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di lautan, maka perhatikan apa yang dibawa, apa yang menetes. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kehidupan dunia itu, kata Nabi, seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam samudra lautan yang luas ini, lalu diangkatkan jarinya, lalu tetesan air itu adalah kehidupan dunia yang sedikit menetes, itu kehidupan dunia. Sedangkan samudra lautan yang luas itu adalah kehidupan akhirat. Ini adalah cara Rasulullah memberikan satu pendewasaan kepada kita memahami kehidupan dunia. Yang disebut dengan zuhud itu begitu. Bahwa yang kita cari, yang kita kejar, ya, yang kita buru selama ini adalah tetesan air yang menetes dari jari yang ketika kita celupkan dalam samudra lautan yang luas. Sedangkan kampung akhirat yang akan kita tuju, kehidupan yang harus kita persiapkan, kehidupan yang kekal abadi, itu adalah bagaikan samudra lautan yang sangat luas sekali. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, dunia seperti air yang tersisa dari jari ketika jari tersebut dicelup di lautan, sedangkan akhirat adalah air yang masih tersisa di lautan. Bayangkanlah perbandingan amat jauh antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat itu kemudian Allah mengajak kita berpikir, afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir dengan akalmu? Afala tubsirun, kenapa kamu tidak melihat dengan matamu? Afala tasmaun, kenapa kamu tidak mendengar dengan telingamu? Afala tatadabbarun, kenapa kamu tidak mentadaburi dengan hatimu? Bahwa kenikmatan yang kamu buru, yang kamu cari, siang malam, malam jadi siang, ya, cetak kebe soko, soko kebe cetak, sesare adalah kehidupan yang bagaikan tetesan air dari jari yang dicelupkan, sedangkan akhirat bagaikan lautan samudra.
Dari Sa'ad bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sarbatan ma'i." Seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang kafir walau hanya seteguk air. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah menjelaskan bahwa seandainya dunia itu dibandingkan, ya, antara sayap nyamuk, maka tentulah Allah tidak memberikan orang kafir itu minum walau hanya dengan seteguk. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Sayap nyamuk, dunia itu seperti sayap nyamuk kecil, ya. Kira-kira bisa kelihatan enggak sayap nyamuk ini, Pak? Nyamuknya yang kelihatan, kedengaran kalau bunyi, Pak, ya. Ya. Kalau ditangkap, dimatiin baru bisa kelihatan, itu pun juga susah. Kecil sekali sayap nyamuk. Itu adalah gambaran dunia. Sedangkan kehidupan akhirat itu tak bertepi, tak berujung, luas. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pada ampunan Rabb kalian. Raih, capailah kenikmatan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Ya, bayangkan. Apakah ada orang tahu tentang luasnya bumi dan luasnya langit ini? Kita melihat ke atas, melihat langit, apakah itu langit yang kita lihat? Itu adalah kemampuan mata kita melihat. Langit itu masih di atas lagi. Dan langit itu pun kemudian berlapis-lapis. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih Bukhari ketika rohnya mayit di bawah itu, mulai dari pintu langit pertama diketuk, pintu langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ya. Yang Allah menjelaskan tentang surga yang luasnya bagaikan luasnya langit dan luasnya bumi. Sedangkan dunia ini bagaikan sayap nyamuk. Amat kecil sekali dunia ini. Tapi kenapa kemudian manusia lebih tertarik dengan dunia yang kecil ini dibandingkan kenikmatan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi? Ada pentingnya zuhud itu, agar supaya kemudian manusia bisa menata kehidupan ini agar dia tidak terseret dengan pusaran kenikmatan dunia ini, sehingga dia lupa pada tujuan hakikatnya, untuk apa dia hidup dan kemudian dia kemana. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kita manusia. Orang membangun kemewahan, membangun rumah tinggal, membangun ini, membangun kesombongan. Kami perhatikan sekarang ini, membangun kesombongan. Rakyat sudah demo sana sini, nggak ngerti, nggak paham. Apa hatinya sudah buta, matanya buta, apa telinganya budak, wallahu a'lam. Tapi itulah kenikmatan dunia yang memalingkan seseorang dari kesensitifan hatinya terhadap kehidupan ini. Banyak orang sudah teriak tentang penderitaan, kesengsaraan dan seterusnya, tapi dunia tetap dicari, dikejar terus. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat
3 makna zuhud terhadap dunia. Abu Dzar mengatakan, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idu'atil mali, walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadallahi wa an takuna fi thawbid musibati idza anta usibata biha arghaba fiha law annaha abaqiyat lak. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Perhatikan makna zuhud yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Ya, bukan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya, bukan itu artinya zuhud. Dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya, ini makna yang luar biasa ini, Pak. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau telah mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi kepadamu. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu bukan berarti seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan bukan pula mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan. Bukan. Zuhud itu juga bukan berarti seseorang menyia-nyiakan harta. Ya, dia punya harta disia-siakan. Saya nggak butuh harta. Saya butuh Allah, saya butuh ibadah, saya butuh akhirat dan seterusnya. Itu mobil ambil terserah kalian sudah, itu harta. Bukan menyia-nyiakan hartanya. Ya. Tetapi zuhud itu terhadap dunia yaitu ketika engkau yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Jadi orang zuhud itu dia meyakini tentang sesuatu kemuliaan, sesuatu yang besar, sesuatu yang merupakan takdir dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah lah semua urusan, bahwa segala sesuatu kehidupan ini yang kita jalani ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, kemuliaan, kehinaan dan seterusnya semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang sedang ada di tangan kita. Ya. Di tangan kita apa saja. Apakah harta, apakah kedudukan, apakah istri, apakah anak dan seterusnya. Ya. Jadi seseorang lebih yakin apa yang ada dalam genggaman Allah dibandingkan apa yang sedang ada dalam kekuasaan tangannya. Karena apa yang ada dalam genggaman Allah, apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi, ya, bahwa ada kemuliaan, ada keberkahan, ada rahmat yang Allah turunkan kepadanya, bahwa Allah tidak pernah melupakan dirinya, bahwa Allah senantiasa dekat, lebih dekat daripada urat nadi, urat lehernya, bahwa dia yakin sekali akan pertolongan Allah dan seterusnya. Sedangkan di tangan kita ini fana. Saat ini kita pegang uang nilainya sekian miliar, belum tentu uang itu jadi milik kita. Bisa jadi uang itu milik orang lain, kena begal kita, dirampok kita, ya, uangnya ditaruh di dalam mobil, kita masuk, ada suatu keperluan, entah itu mau makan, entah itu belanja apa, kacanya dihancurkan dengan teknologi yang digunakan orang sekarang, tasnya diambil, ya, hilang sudah, right? Entah itu uang jadi milik istri kita, kalau kita mati kita nggak bawa itu uang, entah banyak lagi yang lainnya. Jadi seseorang belum yakin apa yang ada di tangan dirinya, dan dia lebih yakin apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud itu kata Abu Dzar Al-Ghifari bahwa seseorang yang ketika tertimpa musibah ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia menginginkan kembalinya
Ya. Apa yang ada pada dunia yang sedang Allah timpakan musibah tersebut. Contoh, seseorang kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan mobil, dan seterusnya. Dia lebih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dia mengharapnya kembalinya suami yang meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, harta yang hilang, mobil yang digadai orang, rental, dibawa kemudian digadai, dijual, dan seterusnya. Jadi orang zuhud itu dia lebih mengharapkan pahala dari Allah. Makanya ketika sesuatu yang menimpa kita, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah yang kemudian menjadi istri Nabi, ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran dari musibah yang kau berikan. Ya, musibah apa saja, tentang suami, tentang istri, tentang anak, panen gagal, apa semua sudah musibah. Ya, kehilangan benda, kehilangan barang, harta yang berharga, dan seterusnya. Musibah apa saja. Wahlukni khair minha. Tolong ya Allah, berikan ganti dari hilangnya musibah ini jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi kita lebih mengharapkan pahala dan keberkahan dari Allah, yaitu yang kita cari. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu hilang itu kembali, iya kalau dia membawa manfaat, iya kalau dia membawa kepada kemuliaan, iya kemudian itu menjadi sarana kita lebih dekat pada Allah, iya kalau itu menjadi amal soleh buat kita. Kalau tidak, kalau pahala yang diharapkan dari musibah yang Allah berikan kepada kita ini pasti, inna wa'adallahi haq. Allah berfirman, janji Allah itu adalah pasti. Ya, kemudian janji manusia banyak carpaka. Ya, sebentar lagi pilkada ini, Pak. Wow, janjinya Masya Allah. Nanti kalau saya jadi presiden, saya jadi anggota DPR, saya jadi bupati, saya jadi wali kota, biaya kesehatan gratis, biaya ini gratis. Pret, gratis. Kita yang tersiksa, Pak. Janjinya manusia begitu, Pak. Carpak, Pak. Mau janji Allah pasti, Pak. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan. Sera-sera orang yang kami memberikan ujian dengan satu biji matanya buta. Buta entah dari lahir, buta entah karena faktor X dari alam. Lalu dia ikhlas menerimanya, maka kemudian surga jaminannya. Siapa orang yang kami berikan dua biji matanya buta, buta dari lahir atau buta karena faktor X dari alam, dan ikhlas menerimanya, maka surga jaminannya. Ini kan jelas, Pak. Jelas. Ya. Ketika kemarin Dr. Richard bertanya kepada salah seorang wanita buta, ya, masih usia berapa? 16 tahunan kurang lebih. Ya. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu kemudian matamu dinormalkan kembali oleh Allah, kau diberikan ini, itu, semua kenikmatan seterusnya, lebih memilih matamu melihat sedangkan hafalanmu hilang, atau kamu lebih memilih matamu buta dan 30 juz tetap ada di dalam hati? Apa kata dia? Dokter, saya lebih memilih mata saya buta karena mata ini nanti banyak dihisap, banyak menyebabkan orang tergelincir, banyak dosa karena mata ini melihat, yang menyebabkan seseorang terjumus ke neraka, dan hafalan bisa hilang karena hafalan itu lebih cepat hilangnya seperti lesatan anak panah dari busurnya. Saya lebih suka mata saya buta, dan saya tidak pernah, ya, bahkan ibunya mengatakan di sampingnya, ya, dari anak saya sekian ini anak saya buta, dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak pernah mempermasalahkan, Bu, kenapa saya ini buta sedangkan saudara saya melihat normal. Dia nggak pernah bertanya gitu, dan dia tidak pernah meratapi nasibnya. Masya Allah, baik, luar biasa.
Orang zuhud itu begitu, Pak. Seorang laki-laki yang bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, lelah letih, keringat bercucuran, badan pegel-pegel semua, ikhlas menerima, ya, bahwa itu adalah bagian tanggung jawab kewajiban yang harus dilakukan untuk anak dan istrinya, ikhlas menerima, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, kita lebih senang itu apa ngeluh, Pak? Tuh deh, besok kayaknya Mas nggak kerja deh, tuh capek semua, gini kerjanya. Oh, orang tanya saya, Pak Ustadz punya istri 2, timur barat, sana sini, kerja nggak jelas, penghasilan nggak jelas, ya nggak capek sampean? Boh, saya kesana sini tuh jelas, Pak. Saya happy, Pak. Kesana sini happy, Pak. Happy saya, Pak. Seneng. Sana sini seneng, Pak. Karena mindset spiritualnya jelas, Pak. Pola berpikir secara spiritual jelas. Lelah letih, Allah buka dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kan gitu, Pak. Kata Nabi, kalau kakimu tertusuk duri, ban sepeda motor, ban mobil, kempes gara-gara takut, kau ikhlas menerimanya, maka Allah buka dosa-dosamu seperti daun-daun kering berguguran. Allahu Akbar. Sering, Pak. Yang menjadi spot jantung itu kalau ngimami sholat tarawih, Pak. Sering sepeda motornya ngadak di jalan lah, kena paku lah, ya. Pernah ngimami di YTL sini, ya, berapa tahun yang lalu. Start dari penurut, ya. Sepedanya Grand 97, Pak. Masya Allah. 9 kali kecelakaan itu, Pak. Masih ada, alhamdulillah, berkah, Pak. Sampai pajarakan itu, Pak. Kembos, Pak. Masya Allah. Saya tuntun dari Polresta itu, Pak, sampai di teman saya sebelum penjara itu, Pak. Ustadz Khalid. Ustadz, saya titipkan sepeda anak di sini. Pinjam sepeda antum dulu. Ya. Ngejar mau ngimami Isya dan sholat tarawih di Masjid YTL. Masya Allah, pelan Ustaz, bawa sepeda. Subhanallah, nyampe sana sepeda saya sudah ditambal sama beliau. Allah Akbar ya Karim. Orang kalau tidak ikhlas nerima, Pak, banyak ngeluhnya, Pak. Kerja ngeluh, gaji sedikit ngeluh, ya, ini ngeluh. Ngeluh toh, Pak. Aduh, kapan syukurnya, Pak? Pada Allah ngasih jauh lebih luar biasa, ya, dari masalah yang kita hadapi, Pak. Kita kurang syukurnya. Kurang syukurnya. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Kok ya waktunya gak nut nanti. Yunus bin Maisarah menambahkan pengertian zuhud. Dia sampaikan oleh Abu Zar, beliau menambahkan bahwa yang termaksud zuhud itu adalah samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Ya. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang samanya pujian dan celaan seseorang berada di atas kebenaran. Orang menyampaikan kebenaran, orang melakukan suatu kebenaran, orang mendakwakan kebenaran, orang mengajak kebenaran, ya. Ketika disanjung, ketika dipuji, ketika dicela, ketika diusir, ketika dipukul, dihajar, ketika dibunuh, ketika dimasukkan penjara, sama saja, Pak. Ya. Itu namanya orang zuhud. Sama aja. Ya. Orang kan kalau dipuji senang, Pak. Ya. Hidungnya kembang kepis, telinga kayak mekar gitu, Pak. Apalagi sudah gini. Kalau bukan saya, ya. Nah, kalau orang sudah bilang gini tuh, Pak, ya turunan iblis itu, Pak. Iblis kan gitu, Pak. Ma mana'aka alla tasjuda itamar. Iblis, apa sih karepmu? Alasanmu tuh apa? Ketika aku perintahkan memberikan sujud penghormatan kepada, kenapa kau enggan? Kata iblis, ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa yang proses penciptanya lebih mulia, lebih hebat, memberi penghormatan pada tanah bumi yang seinjak-injak, moh,
Gitu ya. Jadi orang kalau sudah gini, Pak, wah itu iblis, turunan iblis tuh, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Dia melemparkan ain pada dirinya. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan penyakit ini, itu, dan seterusnya. Bisa mengalami gangguan secara fisik, non fisik, dan seterusnya. Bisa geblak, bisa mati, Pak. Ya. Jadi bukan hanya orang yang melemparkan ain saja, kita juga bisa melemparkan ain. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada orang muji kamu, ambil pasir, taburkan ke mukanya. Ya, biar dia berhenti memuji. Karena orang kalau dipuji, Pak, bahaya, Pak. Kadang-kadang lupa istighfar. Ya, kata setan iblis, terus. Ya. Jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, zuhud terhadap dunia dalam riwayat di atas ditafsirkan dengan 3 hal. Yang kesemuanya adalah amalan batin, yaitu amalan hati, bukan amalan lahiriah, ya, jawarih, yaitu anggota tubuh. Abu Sulaiman mengatakan, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud sebenarnya adalah amalan hati. Ya, ini urusan kolbu ini, Pak. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu adalah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan lahiriah. Bagaimana seseorang menata hati ini agar hati ini punya rasa takut sama Allah? Bagaimana seseorang menata hati ini, ya, memanage hati ini agar supaya hati ini tidak liar, agar hati ini berada dalam ketetapan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar hati ini diberikan basirah, suatu yang terang, bukan dengan hawa nafsu yang kemudian menyebabkan dia menjadi hina. Karena kalau orang lahiriah, amalan yang selalu membawa kepada kejahatan. Kadang lahiriah ini tergantung hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat kullu ala wahil qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging. Kalau daging itu bagus, baik, sehat, maka organ tubuh lain menjadi baik, sehat, normal pula. Tapi apabila sepotong daging itu tidak sehat, rosak, trouble, coba, ya, konslet, maka anggota tubuh lain ikut rusak, konslet pula. Ala wahyal qalb, yang saya maksudkan sepotong daging itu adalah hati. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ingin dikomentari, ada saran, masukan, pertanyaan, baik tentang zuhud atau hal-hal materi yang lain yang kemarin sudah kita sampaikan. Nanti akan kita sambung pada episode berikutnya, pembagian zuhud dan hal-hal yang berkaitan tentang zuhud itu sendiri. Masih banyak, ya, biar kita kemudian mengerti dan memahami pengertian zuhud yang baik seperti apa. Kemudian dunia yang dimaksud Nabi, ad-dunya mal'un, dunia itu tercelah, dunia itu apa, tercelah semuanya, atau ada urusan dunia yang baik. Zuhud itu tentang harta kita atau apa yang ada di kita ini dan seterusnya. Banyak hal-hal yang akan kita diskusikan berikut pada pertemuan kita, karena waktu sudah diambang memasuki sholat isya. Monggo. Mari, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Ustaz, ya, Allah itu sering memberikan tantangan kepada manusia. Salah satu contohnya, ini istaqomtum min antafutu min aqdari samawati wal ardi fafutu la nabuduna illa bisultan.
Nah, ini merupakan tantangan dari Allah kepada manusia. Nah, apabila manusia itu dengan akalnya berusaha untuk menjawab tantangan Allah itu, sehingga misalkan sampai dia lupa untuk membaca Al-Quran yang lain, dia hanya berfokus saja terhadap untuk menjawab tantangan tersebut, katakanlah seorang ilmuwan umpamanya, sehingga karena lupanya itu dia cuma fokus kepada ini sampailah lahirkan menjadi seorang orang yang hebat itu dengan ilmunya itu. Nah, apakah orang yang demikian ini masih dikategorikan zuhud atau sudah tidak zuhud lagi? Tapi sementara orang ini yang dikejar hanyalah itu saja, misalnya misalkan untuk menciptakan roket yang bisa ke langit umpamanya. Yang dia fokuskan itu hanya bagaimana saya membuat roket gitu. Jadi tidak mikirkan kepada urusan yang lain. Jadi yang dia kejar hanya itu saja. Nah, apakah ini tergolong ke dalam zuhud atau ini sudah termasuk hubud dunia? Sementara dalam Al-Quran juga seperti yang Ustaz baca tadi, yang mengatakan bahwa sanasi bakal minat dunia, yang juga tidak boleh melupakan tentang ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Makanya kemudian prolognya tadi kita membawakan ayat hadis yang kelihatan sekilas itu kontradiktif, ya. Sehingga kemudian nanti memasuki persoalan tentang zuhud, apa saja yang dibahas dalam persoalan zuhud itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam aspek-aspek kemuliaan yang ada pada diri kita ini, ya. Baik itu aspek yang disebutkan tentang aspek apa namanya, mata, telinga, hati. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau adun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Jadi aspek hati, mata, telinga agar supaya manusia tidak sama dengan binatang. Karena banyak manusia yang sama dengan binatang, bahkan binatang itu jauh lebih mulia. Maka aspek itu yang kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balansi agar supaya lahirlah rasa zuhud pada diri kita. Contoh, tantangan yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman tadi, bagaimana orang bisa menembus bumi, bagaimana orang bisa menembus langit dan seterusnya. Bisultan, sultan itu adalah al-ilm, kuwatul ilm, dengan kekuatan ilmu. Orang melakukan penelitian, observasi, potensi dan berbagai macam unsur-unsur dalam penelitian mereka, yang kemudian lahirlah suatu temuan ilmu yang hebat apa dan seterusnya. Lalu kemudian apakah ilmu yang hebat itu membuat dia semakin dekat dan takut pada Allah, yang itu masuk dalam kategori zuhud itu, atau menyebabkan dia semakin jauh dari Allah, membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Jadi kalau para ilmuwan, para peneliti, mereka menggunakan konsep zuhud tadi, maka di situ nanti hidayah pasti akan masuk. Contoh salah satu di antara ilmuwan yang meneliti jasadnya Fir'aun. Penelitian yang dilakukan pada akhir kesimpulannya, kenapa jasadnya Fir'aun itu ditemukan jumlah garam yang sangat banyak sekali, ya. Lalu kemudian salah seorang ilmuwan ulama yang membacakan ayat, ya, hatta idza adraqal gharaq, ketika Firaun timbul tenggelam di Laut Merah. Laut Merah itu tingkat keasinan garamnya tidak sama dengan laut di dunia ini, Pak. Asinnya dahsyat, berkali-kali lipat. Ya. Hatta idza adraqal gharaq, ketika dia timbul tenggelam di Laut Merah.
Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi aman bani Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia timbul tenggelam, rohnya sudah nyampe di sini, tengorok, megap-megap, ya. Lalu dia katakan, aku beriman kepada Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Waktu masih jayanya, dia bilang gini, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Bukan Ali, Pak. Ali itu tinggi, a'la itu di atasnya tinggi. Isim tafdid. Akulah Tuhan tertinggi. Berarti Allah itu di bawahnya dia, Pak. Dia lebih tinggi lagi. Masih jaya itu, Pak. Punya segalanya. Ya. Dibilang, Haman, kau buat tangga dari batu bata sampai ke langit. Saya mau naik ke langit. Saya cari di mana Tuhannya Musa Singitan. Balaruan, Pak. Sombongnya udah nggak terukur, Pak. Memerintah hampir 300 sampai 400 tahun, Pak. Bukan 2 periode, Pak. Maksa 3 periode. Ini 300 sampai 400 tahun dalam masa kekuasaannya. Apa akhir kehidupannya? Timbul tenggelam, megap-megap mau mati itu, Pak. Baru dia mengakui, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam, orang yang pasrah berserah diri kepada Engkau ya Allah. Ngerti ini mau mati. Apa kata Allah? Al-an wa qad asayta qabla kunta minal muslimin. Hei Firaun, kenapa baru sekarang kau sadar kamu itu manusia? Dulu kamu masih hebat, masih jaya, mengaku Tuhan di atas Tuhan. Masa menghadapi Laut Merah saja kamu sudah gak mampu? Bukankah kamu adalah manusia yang bertangan besi, diktator? Yudabbihuna abana'akum wastahyuna nisa'akum. Kau perintah al-ghaniyum, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Dan kau biarkan yang hidup itu bayi wanita. Karena kau takut dari ramalan bahwa singgasana kekuasaan akan runtuh dengan lahirnya seorang laki-laki dari Bani Israil. Ya, fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini jasadmu kami awetkan, kami selamatkan. Laut tidak sudi menerima jasadnya, tidak bisa ditenggelamkan. Bumi Mesir tidak sudi menerima jasad Firaun. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan dirimu. Badanmu kami selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayat. Itu sebagai pembelajaran kepada manusia-manusia setelah kamu Firaun. Orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan segala apa yang dia miliki. Akhir kesudahannya seperti ini. Wa inna katsiran minan nasi an ayil ghafil. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan, pembelajaran itu, ya, hanya sebentar saja. Setelah itu orang lalai. Waktu orang berangkat haji umroh, pelesirannya ke Mesir, atau lagi sekolah di Mesir, kuliah sana, atau punya duit jalan-jalan ke Mesir, lihat Firaun lagi terbujur kaku. Firaun ya dulu sombong. Gitu toh, pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya, melakukan berbagai kezaliman, melakukan berbagai angkara murka, melakukan berbagai dosa dan maksiat. Hanya sementara toh. Badai tsunami, gempa bumi, nangisnya sebentar toh. Selesai Pak. Kumat pole dia Pak. Area orang, area manusia. Akhirnya ilmuwan yang meneliti tentang jasad Firaun, bahwa ternyata kadar keasinan air laut itu menyebabkan awet jasadnya Firaun sampai sekarang. Bukan dimumikan. Coba sampai kasih ikan ke TPI Pak, ambil ikan Pak, kasih garam sudah. 1 tahun masih bisa dimakan Pak. Saya ini orang Tasik Pak, orang laut saya, lahir di laut saya. Mengasingkan, menggaramkan ikan Pak. Nah, apalagi kemudian air lautnya Laut Merah Pak. Firaun jasadnya awet sampai sekarang. Dari penelitian itu menyebabkan hidayah datang, masuk Islam dia. Nah, itu namanya orang zuhud Pak. Jadi orang zuhud itu dengan keilmuannya menghadirkan rasa takut, semakin dekat pada Allah, air matanya menetes menangis karena takut akan besarnya adab siksa dari Allah. Ilmuwan zuhud itu Pak. Tapi kalau ilmuwan semakin meneliti, jadi profesor dia, tapi membuat dia semakin ngawur, fatwanya ngawur Pak.
Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Waduh, yang ngomong ini orang besar, Pak, dalam salah satu organisasi terbesar di dunia ini, Pak. Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Akar dari seluruh masalah ini berangkat dari Al-Quran. Aku nak dari ulama nih, Pak. Tapi ulama yang su' nih, Kak. Benih ulama yang soleh, ulama yang zuhud. Orang yang zuhud itu dengan keilmuannya dia semakin tunduk, merendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Seperti padi. Semakin padi berisi, semakin padi itu menunduk, Pak. Padi menjulang tinggi itu karena nggak ada isinya. Orang banyak ngomong itu karena nggak ada isinya. Kalau orang sudah banyak, sudah berilmu, Pak, selalu, Pak, meneng. Maka Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu yamliku nafsal inda ghadab. Bukan dikatakan seorang pendekar suatu kali mukul, puak, langsung, Pak, keblak KO, Pak, mati, Pak. Bukan. Seorang pendekar itu ada orang mampu memanage emosinya saat dia mampu meluapkannya. Makanya pendekar nggak ada, Pak, tantang carok, neng, Pak. Sopo orang sebenarnya, aduh gue letak kok sampai, aduh sopo, wah itu orang pendekar, Pak, ya. Tahu orang banyak, oh, kayak gitu, Pak. Di Facebook ngomong, Pak, nyebut haji ini, istrinya mau disenoi, mertuanya mau disenoi, ada kerudung, Pak, kompos, Pak, ibarat kerupuk kayak disiram air, keluar didatangi, wassalam, Pak. Ya, jadi semakin orang zuhud itu menyebabkan orang itu semakin takut, Pak, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Allah. Ya, kalau dia punya harta, nanti kan kita jelaskan lagi, Pak, pembahasan berikut tentang hartanya. Semakin dia punya harta, semakin takut dengan hartanya, Pak. Selalu dia keluarkan zakatnya. Oh, zakatnya kayaknya kurang, keluar infaknya. Lihat ada orang mukanya pucat, diajak makan, beri PC, dari orang zuhud, Pak. Men orang dia genggam dia, Pak, aduh benih zuhud, Pak, orang kemaruk, Pak. Ya, aspal ada osen ada genteng ada kopi ada, manusia, Pak, paling rosak daripada binatang, Pak. Paling jahat daripada binatang, manusia nih, Pak, semua dihalalkan. Anggarannya mulai dibuat fiktif, ini lapor kakan kepi, Pak, Arya menungso, Pak. Insya Allah begitu. Sudah masuk waktu. Jazakallah khair, Ustaz, ya. Jadi gambaran zuhudnya seperti itu. Insya Allah semakin dekat dengan Allah, takut dengan Allah, hidayah datang, maka membuat diri dia semakin berkualitas di hadapan Allah dan berkualitas manusia. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dicintai oleh manusia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.